Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aryani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Mataram, bertugas di SMK Negeri 3 Sumbawa Besar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja untuk mata pelajaran PPKN dengan materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Pada ibu guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, lu semangat sekali ya. Ibu melihat kondisi ruangan bersih. Siapa piket pagi ini? Siapa piket tadi? Saya. Puji, terima kasih ya sudah membersihkan kelasnya. Dan untuk kalian yang piket besok dan seterusnya, silakan kalian bekerja seperti kelompok hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, silakan doa untuk doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, ibu akan mulai aksennya. Abdullah Maulana, Hadir Bu. Andi Adi Indraji, Hadir Bu. Christian Aprilianti, Hadir Ibu. Dana Jayadi, Hadir Bu. Darlianto. Hadir Bu. Baik anak-anak, agar kalian siap dan semangat untuk menghadapi pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Wajib Nasional dulu anak ya. Dan ibu pasti yakin kalian hafal lagu ini karena setiap hari Senin kita menyanyikannya di lapangan. Baik, kita mulai menyanyi. Sudah. Lagi? Tidak. Tidak. Oke, ya. Saya dulu kembali lagi. Terima kasih Ibu Kakak, saya sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini mengingatkan kita kepada jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Dengan jasa mereka, maka kita bisa menikmati kemerdekaan santai dengan saat. Baik anak-anak, Ibu tadi dulu masih ada yang ingat tentang materi kita minggu kemarin? Saya Bu. Ya, Christian. Materi minggu kemarin tentang hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Oke, terima kasih Christian.
Christian, memang minggu kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban. Dan kita akan mengkaitkan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun yang akan kita bahas adalah kalau kemarin hak dan kewajiban itu kita mempelajari tentang pengertiannya. Kalau sekarang kita akan membahas tentang aplikasi dari hak dan kewajiban kalian sebagai masyarakat Indonesia. Oke, Ibu akan menanyakan satu buah gambar. Silakan kalian perhatikan. Silakan anak-anak perhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar kegiatan apa? Musyawarah. Ini musyawarah. Gambar rapat. Oke, musyawarah dan rapat. Yang akan kita bahas dalam materi kita ini adalah yang berkaitan dengan musyawarah dan rapat ini, yaitu bagaimana kalian mengungkapkan pendapat kalian sebagai seseorang, di mana musyawarah ini dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan bagaimana? Ya, semua permasalahan baik di dalam maupun di lingkungan luar sekolah kalian. Mari kita lihat lagi ada gambar apa ini. Ini kira-kira pernah melihat atau baru pertama kali melihat? Sudah pernah Dia kali. Tokoh siapakah ini? Abraham. Abraham Lincoln. Ya, Puji apa Puji? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini ada yang tahu siapakah Abraham Lincoln? Bapak demokrasi. Bapak demokrasi. Siapa lagi? Yoga? Siapa lagi Yoga? Presiden Amerika Serikat, Bu. Presiden Amerika Serikat. Kira-kira yang berapa tadi? Yang berapa? Presiden Amerika Serikat yang berapa? Yang ke-1. Betul atau tidak? Siapa? Yang berapa? 16. Yang ke-16. Kali-kali belajar lagi Pak Jadi ya. Ya, baik. Abraham Lincoln merupakan Presiden Amerika yang ke-16. Terus Abraham Lincoln ini dikenal sebagai tadi Bapak Demokrasi. Beliaulah yang pertama kali mencetuskan tentang apa itu demokrasi di Amerika, karena di Amerika itu merupakan daerah jajahan. Jadinya yang dijajah itu adalah masyarakat kulit hitam. Mereka ingin mengapresiasikan menjadi sebuah masyarakat yang merdeka. Jadinya Abraham Lincoln ini mengemukakan sebuah pendapat bahwa setiap orang yang ada di Amerika berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, Abraham Lincoln memberikan sebuah pandangan tentang demokrasi, yaitu demokrasi berasal dari rakyat dan untuk rakyat dan oleh rakyat. Artinya adalah kalian memilih pemimpin kalian yang berasal dari kalian juga, dan itu ditujukan untuk kalian. Ya, sepertinya dari pemahaman ini kalian bisa mengambil kesimpulan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya Ibu, Ya kan, Ji? sistem demokrasi. Oke, kita akan membahas tentang sistem demokrasi. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Baik anak-anak, Pada kesempatan Ibu kali akan ini, memberikan kita akan membahas sebuah rangkuman tayangan materi PKN tentang kelas 11 bab 2, yaitu tentang sistem dan dinamika demokrasi apabila Pancasila. ada tanggapan atau Mari kita mulai dengan nanti makna demokrasi. setelah tayangan video ini, anak ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita bahas klasifikasi demokrasi. Demokrasi itu dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 hal berikut. Berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, untuk yang ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dengan demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi itu dapat dibedakan lagi menjadi 3 bentuk. Ada demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
Nah, bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Sedangkan demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang terakhir, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya kita bahas demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Sedangkan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Selanjutnya, kita bahas demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya, kita mulai bahas ke prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Menurut Al-Moody, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokok guru demokrasi sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kemudian kita bahas juga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut ini. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, serta demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, kita bahas nilai moral demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Selanjutnya kita mulai bahas ke periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, konstitusi yang pernah berlaku itu menganut prinsip demokrasi. Nah, hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan berikut ini, seperti dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Kemudian ada dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah diamandemen. Kemudian dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Ada juga dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2. Selanjutnya kita bahas indikator untuk menentukan negara demokratis atau tidak. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Selanjutnya kita bahas pentingnya kehidupan yang demokratis. Pada hakikatnya, semua negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut mencakup rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Beberapa prinsip di bawah ini itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, dan lain-lain. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak yang layak karena terjadi distribusi. Nah, dari tayangan yang sudah kita saksikan ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi ini? Saya, Bu, Silakan juga. maksud dari tayangan tadi dapat diambil kesimpulan ternyata di demokrasi itu ada klasifikasinya, yaitu 1. Berdasarkan titik berat perhatiannya, 2. Berdasarkan ideologinya, dan 3. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyatnya. Baik Yoga, bagus sekali jawabannya. Cuma Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan cara penyaluran kehendak rakyat? Saya ikut. Ya Yogi. Maksudnya adalah demokrasi penyaluran rakyat secara langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung maksudnya mengikutsertakan warga negaranya di dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan dengan sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Betul sekali Yogi. Untuk penyaluran kehendak rakyat itu ada 2, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya, kalian sebagai warga negara bisa memilih pemimpin kalian. Secara tidak langsung artinya kalian memakai perwakilan. Nah, perwakilan itu biasanya kita pergunakan untuk terpakai pada saat kita melakukan pemilihan umum. Nah, begini, salah satu bentuk negara demokrasi adalah melaksanakan pergantian pemimpin secara berkala. Artinya, melaksanakan pemilu secara berkala. Artinya, kalau misalnya Indonesia selama 5 tahun sekali, ya tetap akan dilaksanakan secara 5 tahun sekali. Beda dengan Amerika.
Amerika Serikat. Amerika Serikat memilih pemimpinnya atau presidennya itu sebanyak 4 tahun sekali. Kok bisa berbeda? Karena untuk negara Amerika, pemilihan presiden mereka itu hanya untuk 2 partai saja, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Sedangkan kalau Indonesia menganut sistem multipartai. Bahkan kita memiliki lebih dari 20 partai yang ikut serta dalam pemilihan umum nanti. Baiklah anak-anak, silahkan kalian lihat tayangan berikut ini. Nah, sudah? Kira-kira ini gambar apa? Gambar bendera. Bendera siapa saja kah? Malaysia. Sebentar dulu, gambar dari negara mana Yogi? Amerika Serikat, Indonesia. Cina. Nah, kenapa Ibu paparkan 3 bendera ini? Karena kita akan membahas demokrasi apa sih yang dipergunakan oleh 3 negara ini. Enak ya? Kita akan menentukan ini menggunakan demokrasi apa, ini menggunakan demokrasi apa, dan ini menggunakan demokrasi apa dalam bentuk kerja kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada yang akan membahas demokrasi Amerika, kelompok 1, yaitu diketuai oleh Puji. Terus kelompok 2 akan membahas tentang demokrasi negara Cina, yaitu diketuai oleh Cindy. Dan demokrasi negara Indonesia yang akan diketuai oleh Yoga. Ibu akan memberikan kalian waktu 20 menit untuk mencari informasi tentang demokrasi yang dipergunakan oleh 3 negara ini. Siap anak-anak? Siap. Silakan kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Bu izin bertanya, Ya Puji, apa yang kamu tanyakan? apakah Amerika negara bagian juga, Bu? Betul, negara Amerika itu merupakan negara bagian. Amerika memiliki 50 negara bagian, di mana setiap negara bagian itu memiliki pemimpin yang disebut dengan gubernur. Sudah? Sudah mengerti. Silakan lanjutkan lagi diskusi. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Sudah? Kita siap-siap untuk presentasi per kelompok. Baik anak-anak, untuk yang akan presentasi pertama, kira-kira kelompok mana yang ingin memaparkan hasil pencariannya? Kelompok mana itu? Saya Bu. Kelompok 2. Cindy ya, silakan maju. Cindy dengan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Cina dan politik luar negerinya. Tentang negara Cina. Cina merupakan salah satu negara di benua Asia yang memiliki cerita sejarah yang panjang.
Di Cina terdapat banyak dinasti yang mengisi sejarah berdirinya negara tersebut. Berdirinya Cina tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pahlawan dari berbagai dinasti. Pembentukan Cina dimulai pada 2100 sebelum Masehi oleh dinasti Xian. Dilanjutkan penyatuan Cina pada 221 sebelum Masehi oleh dinasti Qin. Dalam perkembangan sejarah Cina menjadi negara republik yang didirikan pada 1 Januari 1912. Kemudian pada 1 Oktober 1949, Cina memproklamasikan negaranya menjadi negara Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina atau RRC merupakan negara sosialis dengan masyarakat yang demokratis. Pada dasarnya, Cina menganut sistem sosialis di mana semua kekuasaan di tangan rakyat Cina. Bentuk negara Cina adalah kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan komunis. Pembagian wilayah administrasi Cina meliputi provinsi, daerah otonomi, dan kota-kota. Cina juga dipetakan sebagai negara dengan bentuk pemerintahan yang sosialis dan autokratis. Pemerintahan Cina didampingi oleh Partai Komunis dalam menjalankan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, Partai Komunis memiliki peran dalam menentukan sebuah kebijakan. Kemudian dalam pemilihan kepemimpinan, pemimpin negara dan Partai Komunis dipilih langsung oleh partai melalui Kongres. 2. Dinamika politik luar negeri Cina. Politik luar negeri Cina memiliki karakteristik yang dinamis. Sebagai negara besar, Cina sedang meningkatkan pengaruhnya di kancah internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik. Politik luar negeri Cina sangat berpengaruh terhadap kemakmuran kondisi nasionalnya, sehingga efektif untuk tidaknya suatu kebijakan luar negeri yang diformulasikan kepada negara lain atau kancah internasional yang sangat krusial bagi kemajuan nasional Cina. Cina memiliki Politburo merupakan lembaga eksekutif Partai Komunis yang mengurus dan memutuskan suatu masalah. Pemerintah Cina dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri telah dikendalikan oleh Politburo. Baik, sekian pemaparan dari saya. Ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok saya. Silakan kelompok tertinggi. Saya ingin bertanya, Cina menganut sistem pemerintahan apa? Baik, kami akan menjawab. Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi, ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah. Apa saja ciri-ciri negara komunis itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri negara demokrasi komunis adalah yang pertama, menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambilan alihan kekuasaan. Yang kedua, sangat menentang kepemilikan akumulasi modal atas individu. Yang ketiga, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Yang keempat, menggunakan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Yang kelima, demokrasi rakyat yang bukan anggota partai komunis sangat dibatasi. Yang keenam, tidak dikenal hak perorangan. Yang ketujuh, tidak berdasarkan atas kepercayaan agama karena agama dianggap sebagai candu. Dan yang terakhir, menganut sistem politik satu partai yaitu partai komunis sehingga tidak mengenal adanya partai oposisi. Oke, terima kasih. Ada yang masih bertanya lagi? Karena tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan mungkin untuk kelompok 2 untuk menutup hasil diskusinya ya. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya Ibu akan tutup saja ya kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem pemerintah demokrasi di negara Amerika Serikat. Materinya akan dipaparkan oleh teman saya, Ilham Jailani. Silakan. Negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal dan Demokrasi Perwakilan. Melansir dari USFX tahun 2021, pemerintah Amerika Serikat bertindak berdasarkan checks and balance yang ditentukan oleh konstitusi negara yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi. Di Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada tiga tingkat pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibedakan antara pemerintah county atau tingkat kabupaten dan munisipal. Teks asli konstitusi menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian Amerika Serikat yang berjumlah 50. Konstitusi negara telah diamandemenkan 27 kali, termasuk 10 amandemen pertama, Bill of Rights, yang menjadi dasar utama dari hak-hak individu orang Amerika Serikat. Struktur pemerintahan federal. Konstitusi Amerika Serikat membagi pemerintah federal menjadi 3 cabang fungsi untuk memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di pemerintah pusat. Cabang legislatif bertugas untuk membuat undang-undang atau kongres. Cabang eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan cabang yudisial untuk mengevaluasi hukum. Setiap cabang pemerintahan dapat mengubah tindakan cabang lainnya. Contohnya sebagai berikut. Contoh pertama, Presiden dapat memveto RUU legislatif yang disahkan oleh Kongres sebelum menjadi undang-undang. Contoh kedua, Kongres bisa mengkonfirmasi atau menolak penunjukan Presiden dan dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya dalam keadaan luar biasa. Contoh ketiga, Hakim Mahkamah Agung yang dapat membatalkan undang-undang inkonstitusional diangkat oleh Presiden dan disahkan oleh Senat. Legislatif dalam pemerintahan. Federal cabang legislatif dalam pemerintahan. Federal berfungsi memberlakukan undang-undang, mengonfirmasi atau menolak pengajuan presiden, dan memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Cabang ini terdiri dari Kongres, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan beberapa lembaga yang memberikan layanan dukungan kepada Kongres. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari materi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan. Dari hal tersebut kami membuka sesi diskusi. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, negara Amerika Serikat menggunakan demokrasi apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Dan demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang melindungi hak-hak individu secara konstitusional dari kekuasaan pemerintah, atau dengan kata lain, sistem ini mengedepankan bahasa individu. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijaksanaan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sudah jelas? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Baik teman-teman, jika sudah ada,
kami akhiri pemaparan kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat kalian. Perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan Pancasila. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Nah, apa-apa. Nah, bentuk-bentuk demokrasi itu ada demokrasi liberal, komunis, dan Pancasila. Baik anak-anak, silakan kalian lihat tayangan di depan. Ini merupakan soal yang harus kalian kerjakan. Sudah? Kalian sudah lihat soalnya? Sudah. Silakan dikerjakan. Ya, sudah lihat apa? Soalnya ditulis atau gimana Ibu? Oke, untuk soalnya nggak usah ditulis ya. Silakan kalian tulis jawabannya saja karena soal sudah ada di bawah. Silakan, anak-anak. Baiklah anak-anak, waktu pelajaran kita sudah habis. Silakan kalian kumpulkan lembar jawaban kalian. Silakan. Baik anak-anak, kalian sudah mengumpulkan lembar jawaban kalian. Ibu harapkan apa yang kalian jawab nanti nilainya tinggi anak ya. Jadi kita tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Ibu harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat. Untuk mengakhiri, silakan Yoga untuk memimpin doa Yoga. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, gerak. Pada Ibu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan kalian pulang ya.